Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masino Fialdi Deson, NIM 1910952338 dari kelas Etika Profesi A. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya, yaitu kejahatan teknologi IT. Kejahatan teknologi IT terbagi atas dua, yaitu computer crime dan cyber crime. Computer crime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana, alat, ataupun objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lainnya. Sedangkan cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Dalam kejahatan di bidang IT memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, adanya ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkupnya baik itu internasional, regional, ataupun nasional. Yang kedua adalah adanya pelaku kejahatan, baik perseorangan, individu, ataupun kelompok. Yang ketiga adalah adanya modus kejahatan. Yang keempat, adanya jenis kerugian yang ditimbulkan baik materi ataupun non materi. Kejahatan di bidang IT menurut Heru Sutadi, yaitu pertama adalah kejahatan yang menggunakan IT sebagai fasilitas. Contohnya pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu sara, dan lain-lain. Yang kedua adalah kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas IT sebagai sasarannya. Contohnya adalah pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar, dan lain-lain. Menurut Teguh Wahyono, Eskom, jenis cybercrime dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya, motif kegiatannya, dan sasaran kejahatannya. Cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama adalah unauthorized access, atau kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contohnya seperti probing dan port scanning. Yang kedua adalah illegal content. Illegal content tersebut adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya saja seperti penyebarluasan pornografi, isu fitnah terhadap individu, kelompok, ataupun pemerintah. Yang ketiga adalah penyebaran virus secara sengaja, yaitu melakukan penyebaran virus yang merugikan seseorang atau instansi dengan sengaja. Yang keempat adalah data forgery, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet, biasanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kelima adalah cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan komputer untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Sedangkan sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
Keenam ada cyber stalking, yang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan melakukan teror, melakukan pengiriman email secara berulang tanpa disertai identitas yang jelas. Yang ketujuh adalah carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang ke-8 adalah hacking and cracking. Hacking merupakan kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh seorang hacker. Hacker adalah orang yang melakukan perbuatan hacking tersebut. Apabila hacker melakukan hal yang bersifat negatif, maka ia mampu untuk merusakkan sistem pada suatu situs, website, atau hal-hal lain yang ada di internet. Sedangkan cracking meliputi pembajakan akun milik orang lain, melakukan pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga melumpuhkan target sasarannya. Yang ke-9 adalah cyber squatting dan tipu squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga tinggi kepada perusahaan tersebut. Sedangkan tipu squatting adalah orang yang membuat nama domain pesetan yang mirip dengan domain orang lain, yang biasanya tujuannya itu untuk menjadi saingan dari perusahaan tersebut. Yang ke-10 ada hijacking. Hijacking merupakan proses pembajakan terhadap hasil karya orang lain, misalnya pembajakan perangkat lunak, software, program komputer, aplikasi mobile, dan lain-lain. Sedangkan cyber teroris merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mengancam pemerintah atau warga negara, seperti cracking untuk masuk ke situs pemerintah atau militer. Selanjutnya ada cybercrime berdasarkan jenis kegiatannya. Cybercrime berdasarkan jenis kegiatannya tersebut terbagi atas dua, yaitu cybercrime sebagai tindakan murni kriminal, yaitu kejahatan yang motifnya kriminal dengan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kejahatan. Misalnya pencurian nomor kartu kredit milik orang lain saat melakukan transaksi di internet. Kedua adalah cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Maksudnya di sini adalah karena sulit menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal atau bukan, mengingat motifnya kegiatan terkadang tidak dimaksudkan untuk perbuatan kejahatan. Misalnya probing atau proscanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, namun data diperoleh berpotensi untuk dilakukan kejahatan. Selanjutnya adalah cybercrime berdasarkan jenis kejahatannya. Cybercrime berdasarkan jenis kegiatannya terbagi atas 3, yaitu cybercrime yang menyerang individu atau agent person, yaitu jenis kegiatan yang serangnya adalah perorangan atau individu yang memiliki sifat kriteria sesuai dengan tujuan penyerangan tersebut. Contohnya aja seperti pornografi, cyber stalking, cyber trespass. Yang kedua adalah cybercrime menyerang hak milik orang lain atau against property. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain, seperti pengaksesan komputer secara tidak sah atau hacking,
pencurian informasi, carding, cyber squatting, tipu squatting, dan data forgery. Yang ketiga adalah cybercrime, menyerang pemerintahan atau against government. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus, yaitu untuk menyerang terhadap pemerintah, yaitu contohnya saja ada cyber teroris atau cracking kepada situs-situs milik pemerintah. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.